Rizka Krisanya. Kali ini saya ingin sharing terkait dengan brand management dari bukunya Keller tahun 2020, chapter 5, yaitu Designing Marketing Programs to Build Brand Equity. Jadi di sini akan membahas terkait dengan program-program marketing apa yang bisa dilakukan untuk membangun brand equity. Nah, ada beberapa subchapter yang akan dibahas. Yang pertama terkait dengan bagaimana perspektif saat ini dan perkembangan dalam dunia marketing, kemudian tentang pemasar saat ini bagaimana untuk menciptakan pengalaman khususnya dalam product experience, kemudian bagaimana tentang pricing strategi dan channel option yang dapat digunakan oleh pemasar. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana saat ini perspektif baru dan perkembangan dalam dunia marketing. Kalau kita sempat dulu pernah lihat bahwa saat ini terjadi perubahan yang luar biasa di mana digitalisasi dan internet menjadi puncak perubahan tersebut. Nah, di sini terjadi shifting. Bagaimana lingkungan eksternal dalam marketing itu mempengaruhi strategi pemasar dan juga mempengaruhi konsumen dari segi berperilaku. Di sini ada perkembangan teknologi yang sangat cepat, kemudian konsumen saat ini tuh bisa punya power yang lebih banyak dan lebih besar ketika dalam proses pembelian, pencarian informasi dan sebagainya. Kemudian saat ini juga terjadi fragmentasi media sebagai channel yang dapat digunakan oleh pemasar dalam memasarkan produk. Kemudian juga ada pertumbuhan dari mobile marketing dan channel transformation dan disintermediation. Disintermediation di sini maksudnya adalah ternyata kalau zaman dulu produk atau jasa ketika dijual oleh pemasar itu akan melalui tahapan-tahapan intermediaris atau perantara. Namun saat ini dengan adanya perkembangan teknologi dan shifting tadi, produk ini bisa langsung bisa diperoleh oleh konsumen tanpa adanya intermediaris. Itu yang dinamakan dengan disintermediaris. Kemudian adanya peningkatan kompetisi dan juga konvergensi dari industri, dan saat ini juga muncul bagaimana perspektif sustainability mulai dibentuk sebagai upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan juga sebagai upaya untuk membentuk yang namanya image dan reputasi. Dan saat ini konsumen punya banyak kekuatan, punya banyak power untuk bisa menginfluence, mempengaruhi brand melalui apa? Melalui social media, opini-opini yang mereka lontarkan. Tidak hanya itu, ternyata company gitu ya, perusahaan juga punya kekuatan baru. Dia bisa memperoleh informasi dengan cepat, dengan lebih baik mengenai apa yang konsumen inginkan, bagaimana target pasar saat ini, kemudian ketika dihubungkan dengan produknya. Terus mereka juga bisa memperoleh informasi yang lebih kaya, yang lebih banyak terkait dengan pasar, konsumen, prospek, dan pesaing. Dan dengan adanya internet shifting ini, perusahaan, company juga memperoleh keuntungan di mana dia bisa menjembatani dan meningkatkan interaksi. Dan dengan adanya social media, teknologi, advertising menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk dilakukan. Creativity menjadi kunci di sini. Dan saat ini dengan adanya perubahan tersebut, tidak hanya dari sisi operation tapi juga dari sisi rekrutmen, training pegawai-pegawai perusahaan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita menelitik lagi ke materi sebelumnya terkait dengan brand pyramid model based on customer based brand equity, di mana dalam untuk menciptakan brand equity, sebuah brand itu biasanya akan melewati tahapan-tahapan ini. Ada 4 tahap dengan 6 atau 6 building blocks yang digunakan oleh brand
ketika mereka ingin mencapai yang namanya brand equity, atau yang paling tinggi di sini adalah brand resonance. Yang pertama adalah tahap 1, yaitu brand identity. Di sini menceritakan bagaimana, siapa kamu, gitu kan, siapa brand kita ini, identitas seperti apa yang kita munculkan untuk memunculkan yang namanya apa, awareness. Nah, di tahap kedua, di sini menceritakan apa sih, what you are all about, meaning kita itu apa, yang bisa diekspresikan melalui apa, performance, benefits, ya kan, kemudian imagery itu kayak kita dipersepsikan seperti apa. Nah, di sini kita memunculkan apa? Kita memunculkan yang namanya point of parity dan point of difference. Nah, kalau kemarin point of parity itu adalah kita memang masih dalam satu produk kategori, jadi kita masih dikenal dari sana, dan kalau point of difference itu lebih kepada keunikan yang membedakan brand kita dengan brand lain. Kemudian naik ke tahap selanjutnya adalah bagaimana kita membuat yang namanya brand response. Brand response lebih kepada how the people react to you. Dari apa yang sudah kita ceritakan tentang identitas kita, kemudian performance kita, imagery kita itu seperti apa. Nah, nanti konsumen akan memberikan yang namanya respon, ya, melalui apa, judgment dan feeling yang mereka rasakan ketika menggunakan brand. Tujuan brand ketika dalam tahap ini adalah membentuk yang namanya positive reaction atau accessible reactions. Nah, sampai akhirnya ini semua telah dilewati akan membentuk yang namanya brand relationship. What about you and me? Jadi tentang relationship, apakah kita saling terhubung? Are we synchronized gitu ya? Dan inilah yang dicapai dengan yang namanya brand resonance. Brand ini udah menggambarkan saya banget, udah aku banget. Nggak ada yang bisa menggantikan brand ini. Ketika pakai brand ini udah menggambarkan personality saya. Nah, ini untuk mencapai yang namanya active dan intense loyalty. Nah, untuk mencapai ini semua dapat dilakukan melalui strategi-strategi marketing, melalui marketing mix, ya, yang tapi dengan sudah melalui penyesuaian. Apa aja sih? Kita mulai dari integrated marketing. Jadi untuk mencapai itu kita mulai dari marketing mix itu sebagai sebuah strategi. Kita tahu bahwa marketing mix itu mulai dari 4P, ya, product, price, place, promotion, dan 7P untuk jasa. Nah, di sini mungkin konsep ini sudah lama banget, tapi untuk bisa bertahan, pemasar itu harus lebih kreatif dan original thinking gitu ya, untuk menciptakan new marketing products yang bisa menarik pelanggan gitu ya, yang bisa menghubungkan pelanggan. Dan pemasar ternyata harus mengharmonisasi, mengorkestrakan program-program tersebut untuk bisa menjawab, untuk bisa menjadi solusi bagi konsumen untuk menciptakan apa? Awareness, kemudian spur demand, dan tentu saja untuk mengaktifkan yang namanya intense loyalty. Di sini ada sebuah contoh, mungkin teman-teman ini brand yang ada di luar ya, Yeti brand. Jadi ini cooler bag. Kalau di Indonesia itu sering kita dengar brandnya itu Gabak ya. Tapi di sini dia mungkin beberapa tahun yang lalu ya, cukup lama dia sudah memunculkan bagaimana integrated marketing programs. Jadi dia lihat di sini memunculkan yang namanya quality dan juga authentic messaging gitu, dan ternyata dia menggabungkan yang namanya social media marketing untuk bisa menarik konsumen. Di sini adalah kreativitinya dia di sini sebagai pionir. Nah, kemudian kita lihat lagi, ternyata integrated marketing program ini sekarang sudah didominasi yang namanya AR atau VR ya, augmented reality atau virtual reality. Seperti yang sudah dilakukan salah satu brand lokal, Wardah, dia sudah ada live camera position, jadi kita bisa nyobain make up dengan live gitu ya. Jadi ini memunculkan yang namanya experience, kreativitas di sini. Nah, untuk mencapai hal tersebut, salah satunya gitu kita bisa melakukan yang namanya personalizing marketing. Karena pada dasarnya konsumen itu senang untuk dilayanin, tidak ingin dianggap sama. Jadi saat ini dengan adanya ekspansi dari internet, kemudian media-media yang sudah
fragmentasi menjadikan marketing fokus saat ini harus lebih personalized. Nah, untuk bisa mencapai kebutuhan dan keinginan konsumen terkait personalisasi ini, marketer bisa menggunakan dua strategi ini, yaitu experiential marketing dan relationship marketing. Nah, selanjutnya, yang pertama ada tentang experiential marketing ya. Di sini cerita bagaimana ternyata program-program pemasaran itu kita melakukan promosi atau produk itu tidak hanya mengkomunikasikan fitur-fitur produk tersebut atau benefitnya, tapi juga menghubungkannya dengan sebuah keunikan yang menyenangkan, yang melekat di brain, yang melekat di ingatan konsumen. Jadi ide utamanya adalah bukan menjual sesuatu, tapi bagaimana mendemonstrasikan bahwa brand ini bisa memperkaya atau bisa membuat kehidupan konsumen itu menjadi lebih berarti. Biasanya sebuah brand ini akan menginvestasikan pengalaman-pengalaman unik ini dan memungkinkan konsumen untuk menikmati pengalaman yang menyenangkan tanpa merasa mereka itu sedang lagi dipromosiin sesuatu gitu ya. Jadi merasa oke, ini menyenangkan tapi gue nggak sedang dipasarin sesuatu gitu. Nah, ini adalah experiential marketing. Kira-kira contohnya apa aja sih gitu ya teman-teman? Biasanya brand contohnya adalah Nike House of Innovation di sini, kemudian juga ada Disneyland yang memunculkan yang namanya experiential marketing. Di sini Disneyland menawarkan bahwa mereka sedang berada di dunia dongeng gitu ya, sebuah istana dengan pengalaman yang sangat menyenangkan. Begitu juga Nike House of Innovation, mereka merasa seperti berada di dunia yang gak perlu ada orang untuk melayani. Kita bisa lihat dalam video berikut. Hey everyone, as you know, Nike has been investing a lot in its retail experience and is clearly in the leading pack when we talk about retail innovators. I'm here in front of New York City's Nike's flagship store, the House of Innovation, and we're going to go in the store to discover all those innovations that are perfectly integrated into the customer experience. Let's go! Welcome to the House of Innovation, Nike's flagship store in New York City, covering nearly 70,000 square feet in the heart of Manhattan. Here we can enjoy digital and mobile services that are deeply integrated in the physical customer experience, exciting new technologies on display like in a museum. So the second floor is dedicated to women. And what people were actually telling me is that it's an inclusive floor, meaning it's for every sizes, every height, every weight. So the third floor is dedicated to men. This is where you'll find all the men's apparel and that you can find also information about various products. So on the fourth floor is the sneakers lab. This is the place where Nike introduces its sneakers, and it's also the place where most of the people are hanging out actually. Super cool fact about this store is that you could buy your product without talking to anyone in the store and have a full customer experience just by using the app. You can choose the product that you want. You can get information on the product you want. You can take them to a fitting room. You can try them on. If you need a change, then you can just use the app in order to have your product changed directly in your fitting room. It's going to be delivered directly in your fitting room. Once you're done, you just scan the product and pay them online, using the app. And once it's done, you can just show the app at the entrance and they are going to give you a bag for your purchase.
And that's it. It's done. Here we are on the 5th floor. This floor is dedicated to personalization. Design your own sneakers from scratch or let the design team create and customize them for you. On this floor, you also have the opportunity to take an appointment with a Nike expert. This allows you to get the right product in your hand. Nike continuously reinvents itself. The brand reaffirms its commitment to help individuals express their identity, style, and attitude. The House of Innovation offers a different kind of seamless customer experience where the technology is a bit more visible than in Amazon Go. The Nike app serves as a companion when you're shopping. And this is driving an amazing growth on e-commerce sales for Nike in 2019. If you're a retailer and you want to invest in a more seamless customer experience, consider applying to Hack Retail, the biggest retail and e-commerce hackathon ever held, where 250 hackers will work non-stop on solving retail and e-commerce. Tadi itu adalah cuplikan video dari Nike House of Innovation, di mana kita bisa lihat ya, ternyata Nike di salah satu kota di Amerika Serikat ya, di jantungnya Amerika itu mendirikan sebuah store rumah inovasi, di mana ternyata rumah inovasi ini memberikan pengalaman yang luar biasa buat pelanggan. Di situ kita bisa lihat bahwa customer itu kalau belanja gak perlu bertemu dengan yang namanya salesnya, ya, tenaga pemasar secara langsung. Dia bisa lihat informasi terkait produk hanya dengan scan barcode. Dia bisa belanja, dia bisa fitting itu melalui aplikasi. Dan ternyata ada personalisasi terkait dengan desain, dan kita bisa konsultasi dengan Nike expert di salah satu lantai. Ini menghadirkan bagaimana Nike berinvestasi pada teknologi dengan menghadirkan experiential marketing yang luar biasa untuk customer. Terbukti bahwa dengan adanya House of Innovation ini, tahun 2019 itu penjualan Nike di e-commerce meningkat pesat. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan bahwa ternyata berdasarkan dari Dracus and Friends gitu ya, di Journal of Marketing, dalam brand experience ini ada skala-skala tertentu, mulai dari sensori, afektif, behavior, dan intelektual. Ada beberapa ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur bagaimana brand experience dari customer. Yang pertama itu sensori. Mungkin yang pertama adalah this brand makes a strong impression on my visual sense. Di sini kata kuncinya adalah visual sense or other senses. Kemudian sensori juga, ternyata I find this brand interesting in a sensory way, dan this brand does not appeal to my senses. Nah, ini yang negatifnya. Kemudian secara afektif, experience dari sebuah brand ini bisa diukur melalui apa? Pernyataan this brand induces feelings and sentiments. Terus dia bilang I do not have a strong emotion tentang brand ini, dan brand ini merupakan emotional brand yang sangat baik. Kemudian dari sisi behavioral, dari sisi perilaku, I engage a physical action and behaviors when I use this brand. Kemudian yang kedua, this brand results in bodily experiences. Dan ternyata satu lagi, this brand is not action oriented. Yang terakhir tentang intelektual, I engage a lot of thinking gitu ya, terkait pemikiran. Kemudian ternyata brand ini tidak membuat saya berpikir, dan mungkin brand ini bisa menstimulasi keingintahuan saya atau terkait dengan problem solving. Nah, ini adalah contoh skala ukuran untuk mengukur bagaimana brand experience. Nah, selanjutnya tadi kalau untuk mencapai integrated marketing programs yang kreatif yang bisa menarik konsumen, ada dua tadi, experiential marketing. Yang kedua ini adalah relationship marketing. Bagaimana strategi-strategi pemasaran ini bisa mentranscend dari aktual produk atau jasa untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan konsumen dengan memaksimalkan yang namanya brand resonance. Brand resonance tadi yang terkait dengan relationship. Nah, peran dari relationship marketing ini adalah
ingin menempatkan bahwa kebutuhan konsumen itu di depan dan yang paling utama dari segalanya yang dilakukan oleh marketing. Saat ini tujuan marketing gitu ya adalah untuk menciptakan long term brand relationship. Itu adalah untuk kunci dari program marketing. 3 konsep utama yang digunakan dalam relationship marketing. Yang pertama adalah mass customization, kedua adalah personalization atau one-to-one marketing, dan yang ketiga adalah permission marketing. Kalau kita lihat di sini mass customization itu memungkinkan konsumen untuk bisa membedakan dirinya dengan pembelian-pembelian yang sifatnya basic gitu ya. Salah satu contohnya kalau kita bisa lihat itu di industri perbankan, banking, di mana ada segmentasi untuk priority banking. Contohnya di sini banyak ya bank-bank yang sudah menerapkan mass customization ini terkait dengan priority banking, Mandiri, BNI dan sebagainya. Jadi emang pelayanan, kemudian produk itu lebih customized untuk orang-orang dengan segmentasi yang prioritas. Nah, yang kedua di sini juga ada saya ambil terkait dengan customization, mass customization oleh Nike. Kita bisa lihat di video berikut. Welcome to Nike ID, where you can customize, design, and share your favorite product. To begin, choose from the feature design, a design from other users, or start blank. To customize your product, simply click on any area you want to change and start designing. Select a material and then choose your favorite color. Rotate, zoom, and pan your design to see it from all angles. You can also design by expanding the progress menu to see what's left. Click on the name of any part in the list to change it. You can find additional information for each item by clicking on the info icon. Or if you want to find out more about special product features and technology, look right here. For inspiration, Design Search offers creations from other Nike ID users. Pick a color to filter your results. Don't forget to tag your design. And select your size. Then either add it to your cart, share it, print it, or save it. That's it. Nike ID puts the power of customization in your hands, letting you create a product that's perfect for you. Ya, itu tadi kita lihat dari video dari Nike terkait dengan Nike ID program. Di situ kita bisa lihat bahwa ternyata Nike menyediakan fasilitas atau tools buat konsumen yang ingin meng-create sendiri sepatunya. Mulai dari warna, bahan, model, bahkan itu ada custom text yang bisa digunakan oleh konsumen. Ini disebut mass customization karena dia nggak handmade benar-benar sendiri, namun dia menggunakan sistem dan teknologi untuk membantu menciptakan mass customization. Nah, itu adalah contoh menarik dari Nike terkait dengan mass customization. Selanjutnya yang kedua adalah tadi one-on-one marketing. Tadi dia memang satu persatu ya, benar-benar special. Dan yang ketiga itu adalah permission marketing. Permission marketing ini di mana ternyata praktik pemasaran itu konsumen diminta izinnya gitu ya untuk terkait program marketing yang akan dilakukan dan bisa menciptakan yang namanya loyalty. Kalau kita lihat permission marketing ini sangat banyak dilakukan saat ini ya teman-teman. Kayak misalnya subscribe
dalam suatu newsletter atau video atau sebuah brand. Ini memungkinkan brand untuk bisa mengirimkan advertising atau information produk terbaru melalui email atau melalui channel lainnya. Kemudian ada juga email marketing, bisa digunakan dalam permission marketing dan juga SMS marketing. Teman-teman mungkin sering dapat ya SMS marketing yang diterima dari beberapa brand ketika nyampe di lokasi tertentu, email marketing terkait produk. Nah, itu kan dengan senantiasa waktu itu kita mendaftar menjadi member, itu kan kita menyerahkan yang namanya email dan sebagainya. Nah, itu tadi terkait dengan bagaimana kita mengintegrasikan marketing mix menjadi sebuah strategi untuk bisa meng-attract yang namanya customer dalam rangka menciptakan brand equity. Selanjutnya akan ada penjelasan terkait produk strategi, pricing strategi, dan channel strategi. Lebih detailnya akan disampaikan dalam video berikutnya, tentunya masih dalam rangka menciptakan brand equity. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.